Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Guru Mengabdi Bangsa Berdiri. Podcast di mana kita bisa ngobrol santai tapi juga berbobot pastinya. Saya Bu Novi, saya adalah seorang guru bahasa Arab di Mandua Ponorogo. Hari ini saya tidak sendiri, telah hadir 4 guru hebat dari bidang dan sekolah yang berbeda yang akan menemani obrolan kita pada hari ini yang bertemakan peran bela negara dalam pelayanan publik. Tidak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita kenalan dengan keempat narasumber kita yang luar biasa. Silahkan. Perkenalkan, saya Bu Rina. Saya sebagai guru biologi di Manfaat Jombang. Silahkan selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Bu Salia, guru geografi di Man 1 Gresik. Salam kenal semuanya. Baik, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Bu Rahma Azizatun Nikmah dari Min 4 Ponorogo yang mengampu mata pelajaran Bahasa Arab. Halo semuanya. Semuanya, nama saya Pak Sulung. Saya Iman Insan Cendikia Pasuruan. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, Bapak Ibu guru semua, kita langsung ke pertanyaannya saja kali ya. Jadi begini, kita kan sering dengar istilah bela negara. Tapi sebagai guru, apa sih bentuk nyata bela negara yang semestinya kita lakukan di lingkungan sekolah? Boleh langsung dijawab dari Bu Rina. Oke, jadi kan di sini posisi saya sebagai guru biologi, maka biologi kan kaitannya dengan makhluk hidup. Maka saya perkenalkan anak-anak tentang keanekaragaman hayati. Apa sih itu? Nanti dari situ mereka belajar untuk mencintai lingkungan dan mencintai bangsa. Nah, jadi seperti itu. Menurut saya perspektif bela negara jika dibanding dari ilmu biologi salah satunya. Baik, selanjutnya kita dengarkan jawaban dari Bu Salia. Silakan Bu Salia. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kalau saya sebagai guru geografi, saya akan mengajarkan tentang pentingnya menjaga wilayah kepada anak-anak. Apalagi kalau dilihat di Indonesia itu sendiri, sangat rawan sekali mengalami bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan yang lainnya. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya agar mereka itu lebih peduli kepada negerinya sendiri. Karena kalau mereka peduli, setidaknya mereka berusaha untuk melindungi keluarga tercintanya, seperti itu. Oke, baik. Bagus sekali ya jawabannya. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari Bu Rahma. Silahkan Bu Rahma. Baik, terima kasih Bu Novi atas kesempatannya. Kalau di kelas Bahasa Arab itu saya sisipkan nilai-nilai Islam melalui cinta tanah air, hubbul watan minal iman, pentingnya adab dan tanggung jawab sosial. Begitu, Bu. Oke, terakhir dari Bapak Sulung. Silahkan Pak Sulung jawabannya. Baik, Bu Novi, karena saya mengampu pelajaran PJOK, di situ saya tanamkan sportivitas, disiplin, kerjasama dalam olahraga. Dan itu merupakan nilai-nilai dasar bela negara juga. Sehingga mereka memiliki badan yang kuat, jiwa yang sehat, dan juga cinta tanah air. Wah, luar biasa sekali ya kontribusinya. Tapi meskipun begitu, pasti ada nih tantangan dalam menanamkan nilai bela negara. Bagaimana menurut Bapak Ibu guru sekalian? Mungkin bisa dijawab dari Bu Rina. Silahkan Bu Rina. Oke, jadi kalau menurut saya tantangan terbesarnya adalah siswa itu kurang merasa ingin tahu tentang bangsanya. Jadi mereka lebih apa ya, kepo tentang budaya asing karena derasnya arus globalisasi saat ini, Ji. Baik. Oke, selanjutnya kita dengarkan jawaban dari Bu Salia. Silahkan Bu Salia. Oke, saya setuju dengan pendapatnya Bu Rina. Adanya globalisasi ini ternyata membuat informasi yang masuk ke kita itu sangat banyak sekali. Dan kalaupun kita menerima informasinya tanpa filter, tentunya kita akan menjadi salah kaprah ya, terutama bagi siswa. Mereka itu filternya kan juga belum sekritis kita. Nah, kalau mereka tanpa filter, mereka akan lebih percaya akan informasi yang diterima dari luar meskipun hal itu belum tentu benar. Apalagi sekarang mereka itu lebih cenderung kepada gaya kebarat-baratan seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Bu Salia. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari Bu Rahma. Silakan Bu Rahma. Terkadang banyak yang menganggap bahwa
agama dan nasionalisme itu sangat bertentangan. Padahal itu saling berkesinambungan dan sejalan. Dan merupakan PR besar bagi kita dalam menangani masalah tersebut dalam edukasi yang lebih bijak. Gitu. Pak Sulung. Oke, baik Bu Novi. Menurut saya Bu, tantangan yang ada sekarang itu karena era globalisasi dan juga akses informasi yang sangat cepat. Di olahraga sendiri, anak-anak itu lebih mengidolakan idola dari luar seperti ada Messi, Ronaldo begitu. Sehingga rasa nasionalisme mereka sedikit menurun. Jadi tokoh-tokoh nasional sorotannya semakin menurun. Sehingga benar kata Bu Rahmat tadi, bagaimana kita harus mengedukasi hal ini dengan bijak begitu, Bu Novi. Baik, wah cukup berat ya ternyata tantangan yang harus kita lalui. Nah mungkin sebagai bentuk pelayanan publik guru dalam konteks bela negara. Silahkan Bu Rina. Ya, tentunya sangat banyak ya Bu perannya. Saya sebutkan salah satunya saja. Jadi kita memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa itu tanpa pandang bulu. Artinya sama rata, tidak pilih kasih. Nah, seperti itu Bu, salah satunya menurut saya. Baik, selanjutnya silahkan Bu Salia. Oke, kalau menurut saya sebagai guru tentunya kita wajib untuk selalu mendampingi siswa kita dalam memahami segala tantangan yang ada di lingkungan, baik di lingkungan fisiknya maupun di lingkungan sosialnya. Dan tak lupa kita perlu melakukan yang namanya pendekatan empati kepada siswa, karena dengan pelayanan yang optimal, mereka akan lebih aware ya kepada apa yang terjadi di sekitarnya seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari Bu Rahma. Silakan Bu Rahma. Baik, kalau menurut saya, guru merupakan teladan yang memberi pelayanan dengan akhlak dan nilai-nilai moral, merupakan salah satu kontribusi yang besar dan nyata dalam pembentukan karakter bangsa. Begitu menurut saya, Bu. Oke, terakhir kita dengarkan jawaban dari Pak Sulung. Silakan Pak Sulung. Oke, baik Bu. Pelayanan yang saya lakukan adalah sebagai guru olahraga. Sehingga bagaimana siswa terfasilitasi kebutuhan fisiknya atau kebutuhan jasmaninya, baik itu siswa normal maupun inklusif. Sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk melakukan pembelajaran PJOK. Begitu, Ibu. Wah, luar biasa. Obrolan kita sangat menarik ya. Jadi mungkin kalau bisa kita tarik kesimpulan, bela negara di sekolah tidak selalu dalam bentuk simbolik, tapi bisa juga dengan layanan guru yang jujur, adil, mendidik, dan membentuk karakter siswa. Sebagai ASN, guru adalah garda depan pelayanan publik di dunia pendidikan. Melalui ilmu, keteladanan, dan nilai-nilai, kita menjaga bangsa ini tetap berdiri kokoh. Meskipun tantangannya sangat banyak, semangat pengabdian dan cinta negeri harus tetap jadi nafas setiap langkah kita di sekolah. Terima kasih kepada rekan-rekan guru, Bu Rina, Bu Salia, Bu Rahma, dan juga Pak Sulung. Dan terima kasih juga para pendengar setia podcast Guru Mengabdi Bangsa Berdiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.